Belajarlah sejarah. Aromaterapi sudah digunakan 6.000 tahun yang lalu, bahkan para raja-raja itu selalu memanfaatkan aromaterapi. Terus sekarang yang saya nanya nih, apa nunggu orang sakit dulu baru pakai aromaterapi? Jadi salahnya orang kita ini biasanya nunggu sakit baru pakai obat. Ngobar, ngobrol asik bareng Rosevara. Karena setiap hal pasti ada efek samping kan. Efek samping ya. Jadi jadi gini. Obat itu dikatakan obat bermanfaat, dia mesti aman. Pertama dia efek sampingnya. Efek samping diizinkan, ditolerir lah. Ada pernah dengar nggak efek toksiknya? Efek toksik. Efek keracunan. Yang tertinggi adalah efek kematiannya. Gitu kan. Nah, kalau sejauh ini rasanya sih orang kalau minum lemongrass berapapun paling sebah, begah. Kan gitu kan. Nah, efek samping efek samping yang penting, efek sampingnya yang penting perlu dicatat, karena ini kita menghirup sesuatu dari luar. Biasanya orang yang hipersensitif. Jadi alergi. Satu. Karena alergi tanda-tandanya bisa gatal, bisa merah-merah, bisa bengkak. Tapi ada satu lagi yang karena ini menyangkut wanginya, ini kan subjektif. Barangkali Christina sukanya cendana. Kalau saya sukanya barangkali lemongrass. Kan kita beda. Ketika Christina menyium lemongrass barangkali barangkali kan nggak cocok kan. Kalau buat saya minum itu jadinya kan, wah, buat saya bagus belum tentu. Subjektif. Jadi apa namanya ya, tidak bisa disamaratakan bahwa minyak lemon atau pepper betel buat semua orang bisa menikmati, belum tentu. Itu ya. Tapi bicara efek sampingnya, tadi paling apa namanya ya, alergi yang pertama, yang kedua tadi karena dia tidak cocok dengan aroma seleranya dia, efek sampingnya jadi pusing, gitu kan? Beberapa yang cukup menyengat. Nah, gimana? Sebenarnya kalau efek samping itu gampang aja, hentikannya pemakaiannya selesai kan? Gitu. Atau diakalin lah kan? Kalau misalnya secara topikal kan bisa pakai minyak pembawa kan? Iya. Berarti bisa dikurangi. Intinya efek samping itu nggak ada kalau misalnya dia pinter makainya, Pak? Nggak. Sejauh ini dengan apa yang sudah ada, misalkan dioles, entah itu kayak dipanaskan keluar aroma, itu udah paling aman, kan aman. Karena gini, yang dihirup ini jumlahnya sangat kecil sebenarnya. Jadi kalaupun ada dampak negatif, efek sampingnya juga bahasanya nggak parah-parah amat lah. Selagi dia nggak cocok atau dia gatal atau alergi atau dia nggak cocok aromanya, stop aja, selesai kan gitu. Berarti dia mesti alihkan, ganti. Ya, tapi kalau ada nggak orang yang nggak cocok semuanya? Rasanya sih nggak ada ya. Aneh lah gitu. Atau cocok semuanya? Ya nggak juga. Pasti gitu. Pilihlah. Jadi kalau saran saya, kalau orang mau pakai aromaterapi, pilihlah pertama, pilih yang khasiatnya nyambung dengan kebutuhan. Misalkan dia butuh rileks, tenang, dia butuh yang atau apa namanya, EO yang berhubungan dengan hormon tadi, dopamin, serotonin, adrenalin itu. Nah, kan banyak nih juga pertanyaan ya tentang Rosevara ini bisa diminum atau enggak. Nah, itu sebenarnya gimana sih, Pak? Bisa nggak Pak jelasin, Pak? Sekalian, mumpung Bapak di sini. Jadi gini, bayangkan kalau dalam satu botol ini, pernah dengar Christina, untuk satu botol pacol ini dibutuhkan berapa banyak tumbuhan pohon nilamnya? Banyak sekali kan? Artinya yang didapat ini bahasa orang katanya diekstraksi. Kalau saya bukan, namanya diisolasi. Diisolasi dengan cara, ini pasti dengan metode penyulingan. Nah gitu kan. Otomatis ini akan didapat satu konten yang benar-benar pekat benar-benar yang pure dan apa ya, kandungannya tinggi sekali. Jadi bayangkan kalau yang tinggi sekali diminum, kira-kira kalau satu tetes ini mewakili berapa kilo dari daun kan gitu. Sama aja mengkonsumsi sekian banyak. Tentu nggak nyaman dan berbahaya lah. Gitu. Tapi sebenarnya kalau ini food grade, ada beberapa lemongrass kan food grade ya. Terus apa namanya, biasa di dapur dimasak. Kemudian ada bud clove steam ini juga kan food grade. Orang bikin wedang jahe pakai dia cengkeh. Biasanya kayak, kemudian yang ada minyak jahe sini ya. Itu juga dia bisa. Peppermint juga kalau beberapa obat batuk minum dia. Betul kan? Nah, jadi dengan takaran tertentu secara umum bisa. Tapi kalau ini didaftarkan ke Badan POM, tentu
tidak diizinkan untuk diminum gitu loh. Begitu. Jawabannya sepertinya ambigu ya. Iya. Seperti gitu kan. Tapi itu loh jawaban itu. Iya. Jadi mungkin kalau bahasa lucu saya, jawaban yang tidak menjawab ya. Tapi itu jawaban. Jadi gini, Iya. pertanyaan kalau saya balik tanya, di mana letak toksik racunnya? Wong dia bisa dimakan kok. Tapi kalau bahasa saya karena concernnya pekat, takutnya sebotol ditenggak, bayangkan. Itu yang barangkali perlu. Nah, agak perlu sulit lagi pertimbangan seberapa banyak yang layak untuk barangkali kalau setetes barangkali ya. Kalau balik lagi kalau kayak peppermint biasa obat batuk tertentu dia pakai peppermint ya. Kemudian ada steam ini kalau sakit gigi malah dimasukin pakai kapas tempat gigi, berarti kan ada yang tertelan juga, mestinya kan bisa kan. Malah kalau apa ya, kenanga ya. Kenanga. Ada yang makan kan? Bunganya ada kan, ibu yang satu itu yang artis itu kan makannya kan bunga itu kan. Ya kan gitu kan, mestinya ya. Saya menjawabnya, saya tidak berani mengatakan bisa dan tidak bisa mengatakan tidak boleh. Nyatanya seperti itu, kecuali benar-benar yang tanaman yang benar-benar toksik, literaturnya tidak boleh diminum. Contohnya apa yang toksik yang nggak boleh, yang benar-benar fatal? Pernah dengar nggak kecubung? Ya. Bayangkan kalau itu dimakan aja udah kacau udah pasti. Berarti begitu ya. Ya sebenarnya nggak dianjurkan ya, tapi malah lebih bagus dioleskan kan, karena dia nggak menggunakan sistem pencernaan. Benar nggak sih Pak? Betul. Karena kalau dioleskan itu dia hanya lebih banyak kayak yang dihirup kan, kemudian mungkin ada yang diabsorpsi lewat kulit, mungkin sedikit ya, itu juga berat. Dan dia benar tadi nggak melalui sistem pencernaan, jadi nggak ada yang lewat lambung atau lewat usus halus, sehingga relatif sedikit lebih aman. Nah sekarang saya yang bertanya sekarang, bagaimana kalau keracunan ini ngatasinnya? Nah itu kan gitu kan. Bahasanya orang medis ada namanya antidotum dia, untuk mencegah keracunan kan gitu. Nah bagaimana ngatasinya? Yang sifat kalau keracunan itu yang paling sulit diatasinya kalau yang dari pengobatan parenteral lewat suntik, itu udah masuk susah dia kan. Masa disedot lagi semua darahnya dicuci kan nggak mungkin. Biasanya kalau yang oral atau yang dihirup, di stop aja dulu dengan yang sedikit terhirup tadi. Kalau udah pening, udah selesai pasti dia akan keluar dengan sendirinya. Atau yang kedua, dia bisa dikeluarkan biasanya kalau orang tertentu keracunan biasanya pernah dengar ya, pakai susu air kelapa muda katanya kan gitu. Bahkan kalau di rumah sakit suruh minum air putih sebanyak-banyaknya kan gitu kan. Secara logikanya masuk akal, dengan minum air putih banyak konsentrasinya kan berkurang dia, otomatis efek toksiknya juga berkurang gitu. Tapi sejauh ini so far sih aman lah. Ya. Kalau nggak gimana ya, overdosis kan itu sedikit sekali kemungkinannya kan, apalagi kalau misalnya pakai banyak. Atau sekarang yang saya nanya nih, apa nunggu orang sakit dulu baru pakai aromaterapi? Menurut saya sih enggak. Ini kan juga bisa menjaga kan? Iya, jadi salahnya orang kita ini biasanya nunggu sakit baru pakai obat. Betul. Padahal enggak. Preventif lebih baik daripada kuratif. Jadi menjaga lebih baik daripada mengobati. Betul. Nah, banyak orang ini kadang-kadang merasa barang IO ini sebagai barang mewah, barang mahal. Seharusnya enggak. Betul. Karena gini, orang-orang dulu itu karena dia simple ya. Tahu bunga melati? Kadang dia petik bunga melati, taruh di atas tempat tidur dia. Ketika dia tidur, ada aroma. Itu sebenarnya aroma terapi juga, cuman dengan simple. Cuman kalau sekarang nunggu metik taruh di tempat tidur kan, ada layu, ada busuk, nanti tidurnya jadi ngeres. Tentu dengan aroma terapi misalkan pakai kenanga lavender, lebih nyaman. Betul. Pertama, tidur lebih berkualitas. Yang kedua, pasti tidak nightmare kan? Betul. Mimpi buruk udah kacau, nggak bisa tidur, insomnia, sakit lagi, balik lagi, saya muter-muter aja gini, gitu. Bayangkan kalau aromaterapinya apa ya, yang baunya nggak sedap tuh apa ya, lengkoas gitu kali ya. Bumbu dapur. Jadi kan nightmare gitu. Iya, jadi nightmare, jadi kayak gitu. Padahal mencegah itu lebih baik daripada mengobati, dan relatif lebih mudah gitu kan pakai minyak esensial. Jadi cuma tinggal di sistem penciuman hidung, bisa masuk ke otak dan disalurkan ke seluruh badan. Iya, betul, berarti gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan udah selesai sih. Ini menarik banget ceritanya sama Pak Dar, jadi ilmunya nambah lagi. Tapi penutup dong dari Pak Dar untuk orang-orang yang masih belum percaya, masih ngeyel sama aromaterapi itu sebenarnya bisa membantu tubuh manusia lebih baik lagi.
Jadi pertama sadarlah. Sadar. Belajarlah sejarah. Aromaterapi sudah digunakan 6.000 tahun yang lalu. Bahkan para raja-raja itu selalu memanfaatkan aromaterapi. Jangan dibilang karena dulu kan nggak ada dokter, betul. Tapi dampak aromaterapi waktu itu nyatanya orang dulu lebih panjang umurnya. Yang kedua, karena dia menghindar kimia sintetis, dia lebih aman. Betul. Waktu itu saya rasa penyakit kanker nggak ganas sekarang ya. Jadi aromaterapi itu satu alternatif yang sekarang mungkin menjadi best choice ya. Karena sekarang sedang ramainya back to nature. Betul. Ya ini alami. Jadi yang pertama itu, yang kedua ngapain harus nunggu sakit dulu baru penyembuhan? Kenapa kita jaga supaya badan kita fit, tidur cukup, dapat sehat, kemudian udara segar. Jangan ragu menggunakan aromaterapi. Dan kalau perlu sekarang ini, apalagi sekarang udah ada diffuser, gampang sekali, nggak perlu lagi pakai bakar api di atas kompor. Sekarang udah gampang dan dia higienis karena udah terkontrol dengan temperaturnya dan bisa dinikmati setiap saat kapan mau. Iya, betul banget. Nah, itulah tadi. Saya senang banget omongannya tadi Pak Dar ini. Ini merupakan salah satu support jiwa ya. Support jiwa berarti. Itulah tadi ngobrol asik kita dengan Pak Dar S. Daryanto APT. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih Pak udah datang dan menjelaskan panjang lebar tentang pengobatan hormon dengan aromaterapi. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya dan Pak Dar pamit. Sampai jumpa di ngobar selanjutnya. Ngobar, ngobrol asik bareng Rasevara.